Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan menyelami salah satu konsep paling fundamental dalam dunia strategi bisnis ya. Mhm. Rantai nilai atau value chain. Sumber utama kita nih, Mmm, bab 2 dari buku legendaris Michael Porter tahun 1985, Competitive Advantage. Klasik banget itu. Betul. Misi kita hari ini, ya membongkak kerangka rantai nilai ini biar kita benar-benar paham gimana sih perusahaan itu nyiptain nilai buat pelanggan dan gimana itu jadi kunci buat, ya, menang dalam persaingan. Penting banget ini. Ini alat analisis yang krusial banget. Oke, siap ya? Kita bongkar ini bareng-bareng. Tentu. Yang menarik ya, waktu Porter ngenalin konsep rantai nilai ini, itu dampaknya wah luar biasa loh. Oh iya, kenapa tuh? Dulu, orang kan cenderung ngelihat perusahaan itu ya cuma dari, fungsi-fungsi departemennya aja. Pemasaran, produksi, keuangan, gitu kan. Iya, kayak kotak-kotak terpisah gitu ya? Nah, Porter datang dengan cara pandang baru yang terstruktur, ngelihat perusahaan sebagai kumpulan kegiatan spesifik. Nah, kegiatan inilah bukan cuma nama departemennya yang sebenarnya makan biaya, dan ini yang paling penting, nyiptain nilai buat pembeli. Ah, oke. Jadi fokusnya di aktivitasnya ya? Betul. Dan walaupun ini ide dari tahun 80-an, jangan salah, ini masih super relevan buat ngerti cara perusahaan bersaing sekarang. Masih kepake banget. Betul sekali. Jadi intinya rantai nilai ini apa sih sebenarnya? Porter bilang, ini tuh serangkaian kegiatan terpisah yang dilakuin perusahaan. Mulai dari desain produk, bikin produknya, masarin, ngirim ke pembeli, sampai ngasih dukungan setelahnya. Lengkap ya, dari hulu ke hilir. Ya, kerennya, Porter nekenin kalau keunggulan kompetitif itu dasarnya ya dari sini. Seberapa besar nilai yang bisa perusahaan kasih ke pembeli dibandingin sama biaya yang dikeluarin buat bikin nilai itu. Nah, yang menarik di sini adalah kata nilai itu sendiri. Nilai itu bukan cuma soal fitur produknya apa gitu ya, tapi apa yang rela dibayar oleh pembeli. Oh, willingness to pay ya? Persis. Nah, dari sini muncul dua jalan utama buat unggul. Pertama, bisa kasih manfaat yang sama atau mirip dengan pesaing, tapi harganya lebih murah. Ini yang disebut cost leadership, kepemimpinan biaya. Oke. Kedua, kasih manfaat unik yang bikin pembeli rela bayar lebih mahal. Nah, ini namanya diferensiasi. Rantai nilai inilah alat bedahnya, gitu, buat ngeliat dari mana kedua sumber keunggulan itu datangnya. Oke, jadi Porter Point dari kegiatan-kegiatan ini jadi dua kelompok besar ya. Coba bayangin aja kayak ada aliran proses utama, terus ada yang dukung dari samping. Bisa dibayangin. Kelompok pertama, itu aktivitas utama, primary activities. Ini kegiatan yang langsung terlibat dalam, ya, bikin barangnya, jualnya, kirimnya, sampai layanan purna jualnya. Ada 5 kategori umum nih. Apa aja tuh? 1. Logistik masuk atau inbound logistics. Ini urusan terima, simpan, atur bahan baku atau input lain. Misalnya bongkar muat barang, gudang bahan baku. Oke, urusan input ya. 2. Operasi, operations. Ini proses ngubah input jadi produk jadi. Kayak ya proses produksi di pabrik, perakitan, sampai bungkus-bungkusnya. Inti produksinya lah ya. 3. Logistik keluar, outbound logistik. Kebalikannya logistik masuk. Ini urusan ngumpulin produk jadi, simpan, terus distribusikan ke pembeli. Contohnya proses pesanan, jadwal kirim, armada transportasinya. Pengiriman ke pelanggan. 4. Permasaran dan penjualan, marketing and sales. Ya, semua cara buat bujuk pembeli lah. Mulai dari iklan, promosi, sampai kerjaannya tim sales di lapangan. Biar laku ya. 5. Layanan, service. Ini kegiatan setelah produk terkejual, buat jaga atau nambah nilainya. Misalnya, instalasi, perbaikan, kasih pelatihan cara pakainya gimana. Oh, after sales ya. Dan pentingnya layanan ini seringkali diremehin loh. Padahal ini bisa jadi sumber diferensiasi kuat. Apalagi kalau kita kaitkan nanti sama gimana produk kita dipakai sama pembeli. Benar juga. Nah, di dalam setiap aktivitas utama tadi penting juga loh buat ngelihat jenis biayanya. Misalnya di operasi, kita bisa bedah lagi. Mana biaya yang langsung terkait produksi, kayak upah buruh rakit gitu kan? Iya. Mana biaya tidak langsung yang mendukung, kayak biaya perawatan mesin. Dan mana biaya buat jamin kualitas, misalnya biaya inspeksi produk cacat. Jadi lebih detail ya ngelihat biayanya. Betul. Kalau biaya tidak langsungnya tiba-tiba bengkak nih, nah ini bisa jadi sinyal ada inefisiensi tersembunyi yang perlu diatasi.
Wah, oke. Jadi bukan cuma total biaya operasi aja ya? Sip. Nah, selain aktivitas utama, ada kelompok kedua, aktivitas pendukung, support activities. Yang nyokong dari belakang ini ya. Ya, sesuai namanya. Ini dukung aktivitas utama dan juga saling dukung antar sesama aktivitas pendukung. Ada 4 kategori umum. Apa aja tuh? 1. Pengadaan, procurement. Ini bukan cuma soal beli bahan baku ya, tapi proses pembelian semua input yang dipakai di seluruh rantai nilai, mulai dari mesin, alat kantor, sampai jasa iklan. Oh, jadi lebih luas dari sekedar beli bahan ya? Ya. 2. Pengembangan teknologi, technology development. Ini luas banget, bukan cuma R&D di lab, mencakup semua kegiatan terkait perbaikan produk dan proses. Bisa teknologi mesin, software, sampai prosedur kerja yang lebih efisien. Inovasi lah intinya. 3. Manajemen sumber daya manusia, HRM. Ya, semua urusan terkait orang di perusahaan. Rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, sampai sistem kompensasi. Orang yang tepat di kegiatan yang tepat itu krusial banget. Pastinya, aset utama. 4. Infrastruktur perusahaan, firm infrastructure. Ini kayak payungnya gitu. Mencakup manajemen umum, perencanaan strategis, keuangan, akuntansi, hukum, hubungan sama pemerintah, sampai manajemen kualitas secara keseluruhan. Nah, ini nih soal infrastruktur perusahaan ini seringkali dianggap cuma biaya overhead yang harus ditekan kan? Iya, biasanya gitu. Tapi Porter justru nekenin ini bisa jadi sumber keunggulan kompetitif yang kuat loh. Coba bayangin, perusahaan yang punya sistem perencanaan keuangan super canggih atau tim hukum yang jago banget negosiasi izin. Itu bisa jadi pembeda besar. Bener juga ya. Nggak kepikiran ke sana. Ini bukan sekedar biaya, tapi fondasi yang memungkinkan semua aktivitas lain jalan efektif. Bener juga. Jadi kerangka umum ini, yang 5 utama tambah 4 pendukung itu, kayak peta dasarnya gitu ya. Tiap perusahaan pasti punya detail kegiatan yang beda-beda, tapi kerangka ini bantu kita metain dan nganalisisnya. Tepat. Jadi nggak cuma fokus di produksi atau penjualan aja, tapi lihat keseluruhan alirannya. Tepat. Dan bukan cuma ngelihat aktivitasnya satu persatu loh. Disinilah konsep Porter selanjutnya jadi wah sangat kuat. Ini pasti soal keterkaitan linkages itu ya. Ini nih yang saya baca, bikin konsep rantai nilai jadi lebih hidup. Porter bilang kegiatan-kegiatan ini nggak berdiri sendiri-sendiri. Bener gitu? Betul sekali. Cara kita ngelakuin satu kegiatan itu bisa banget ngaruh ke biaya atau efektivitas kegiatan lain. Contohnya gimana tuh? Biar kebayang. Gini, misalnya tim pengembangan teknologi nih. Mereka desain produk yang komponennya lebih sedikit atau lebih gampang dirakit. Oke. Ini jelas bakal nurunin biaya di bagian operasi. Pas perakitannya kan jadi lebih cepat atau butuh orang lebih sedikit. Masuk akal. Atau contoh lain, bagian logistik masuk ngelakuin inspeksi bahan baku yang super ketat di awal. Ini mungkin nambah biaya dikit di depan ya buat inspeksinya. Iya. Tapi bisa jadi ini ngurangin biaya perbaikan atau klaim garansi di bagian layanan nanti. Karena kualitas bahannya udah terjamin dari awal. Nah, keterkaitan kayak gini tuh ada banyak banget di span-nya rantai nilai. Jadi ini bukan cuma soal bikin tiap departemen efisien sendiri-sendiri dong ya? Justru itu kuncinya. Seringkali ngoptimalkan keterkaitan ini malah lebih penting daripada sekedar moles satu aktivitas aja. Kenapa gitu? Karena keterkaitan ini seringkali tersembunyi, nggak kelihatan langsung, dan butuh koordinasi lintas fungsi atau departemen. Nah, itu dia susahnya. Koordinasi antar departemen. Betul. Inilah yang bikin susah ditiru sama pesaing. Pesaing mungkin bisa beli mesin yang sama, niru aktivitas operasi kita. Tapi, niru koordinasi yang mulus antara tim desain, logistik, dan produksi Anda. Wah, itu jauh lebih susah. Iya juga ya. Karena niru koordinasi antar departemen yang mungkin punya target beda-beda atau bahkan saling saing internal itu jauh lebih rumit. Disinilah keunggulan yang tersembunyi seringkali berada. Ini jadi muncul pertanyaan penting nih. Gimana perusahaan Anda bisa secara sadar ngidentifikasi dan ngelola keterkaitan ini demi keunggulan? Wah, ini benar-benar mubah cara pandang banget sih. Dan keterkaitan ini nggak cuma di dalam perusahaan doang kan? Porter juga bahas keterkaitan sama pihak luar ya. Benar, itu yang disebut keterkaitan vertikal. Vertical linkages. Ini hubungan antara rantai nilai perusahaan kita dengan rantai nilainya pemasok, supplier, dan rantai nilainya saluran distribusi, kayak distributor atau retailer gitu. Oke, jadi hubungan ke atas, pemasok, dan ke bawah, distributor. Iya,
Contohnya, bayangin produsen minuman deh. Kalau pemasok botol bisa ngirim botol yang udah steril dan siap isi, ini kan bisa ngilangin atau ngurangin biaya sterilisasi di pabrik minuman. Nah, itu keterkaitan sama pemasok. Oke, dapat. Atau contoh ke arah pembeli gimana? Misalnya kita produsen elektronik nih. Terus kita ngasih pelatihan ke tim sales di toko retail, saluran distribusi, tentang fitur produk kita. Mm-mm. Itu kan bisa ningkatin kemampuan mereka buat jual dan jelasin keunggulan produk kita ke konsumen akhir kan? Jadinya ningkatin diferensiasi kita. Tepat sekali. Peluang di keterkaitan vertikal ini gede banget sebenarnya. Tapi ya tantangannya juga ada. Apa tuh tantangannya? Seringkali hubungan sama pemasok atau distributor itu sifatnya tarik ulur harga doang, kurang harmonis lah. Iya, sering denger gitu. Akibatnya, potensi buat koordinasi dan optimalisasi bareng jadi kelewat. Padahal, kalau bisa kerjasama, misalnya bagi-bagi informasi permintaan pasar, atau nyelarasin jadwal produksi dan pengiriman, bisa jadi biaya turun atau nilai buat konsumen akhir naik. Kan untung buat semua pihak. Bener juga. Tentu, soal bagi-bagi keuntungannya nanti ya perlu negosiasi lagi, tergantung posisi tawar masing-masing. Tapi dengan teknologi informasi sekarang, ya peluang buat koordinasi vertikal ini makin kebuka lebar. Oke, jadi kita udah lihat ke dalam aktivitas dan keterkaitan internal, terus ke samping, pemasok dan saluran. Ada lagi satu arah pandang yang penting banget nih, terutama buat strategi diferensiasi katanya. Lihat ke depan, ke pengguna produk kita. Nah, ini dia, memahami rantai nilai pembeli, buyer's value chain. Ini konsep yang kuat banget menurut saya. Intinya, bukan cuma soal apa fitur produk kita, tapi bagaimana produk atau jasa kita itu dipakai sama pembeli dan mempengaruhi kegiatan di dalam rantai nilai mereka. Gimana caranya produk kita bantu mereka jadi lebih baik? Maksudnya gimana? Kalau pembelinya perusahaan lain mungkin lebih jelas ya, produk kita bisa bantu turunin biaya produksi mereka atau tingkatkan kualitas produk mereka. Tapi kalau pembelinya konsumen biasa, gimana tuh? Konsumen rumah tangga pun punya semacam rantai aktivitas dalam menggunakan produk kita loh. Contoh simpel aja, produk makanan siap saji yang enak dan cepat disajiin. Itu kan bisa ngemat biaya waktu konsumen buat masak. Oh iya benar. Atau mobil yang irit bahan bakar. Itu kan langsung ngurangin biaya operasional si konsumen. Jadi intinya, kalau kita bisa tunjukin gimana produk kita secara nyata bantu pembeli, baik itu bisnis maupun individu, nurunin biaya mereka atau ningkatin kinerja mereka dalam aktivitas mereka, nah itulah dasar diferensiasi yang paling kuat dan susah ditiru. Jadi kuncinya? Pahami dulu rantai nilai atau cara hidup pembeli kita secara mendalam. Gimana mereka pakai produk kita, apa kesulitan mereka, di mana kita bisa bantu. Ini nyambung ke keputusan strategis lain yang penting banget. Seberapa luas atau sempit kita mau main di pasar. Porter nyebutnya lingkup kompetitif, competitive scope. Ada 4 dimensi katanya ya. Betul, ada 4. 1, lingkup segmen. Mau main di berapa banyak jenis produk atau kelompok pembeli. 2, lingkup vertikal. Seberapa banyak kegiatan dari hulu ke hilir yang kita kerjain sendiri, integrasi, versus serahin keluar. 3, lingkup geografis. Mau fokus di satu daerah, nasional, atau global. 4, lingkup industri. Mau main di satu industri aja, atau merambah ke industri terkait lainnya dengan strategi yang terkoordinasi. Dan pilihan lingkup ini punya konsekuensi langsung ke konfigurasi dan optimalisasi rantai nilai kita. Beda pilihan lingkup bisa jadi beda cara kita ngatur rantai nilai. Gimana tuh bedanya? Kalau kita pilih lingkup luas, broad scope, misalnya main di banyak segmen atau banyak negara, kita punya potensi buat manfaatin keterkaitan antar unit bisnis atau interrelationships. Itu gimana caranya? Bisa dengan berbagi aktivitas. Contoh paling umum, ya pakai satu tim sales buat jual beberapa produk terkait ke pelanggan yang sama. Atau pakai merek yang sama buat banyak produk. Ini bisa nurunin biaya atau nambah diferensiasi. Misalnya lewat reputasi merek yang kuat. Tapi pasti ada minusnya dong main terlalu lebar gitu. Kayaknya ribet. Tentu saja. Selalu ada biaya koordinasi buat ngelola operasi yang lebih kompleks di banyak segmen atau wilayah. Dan seringkali ada kompromi. Misalnya tim sales yang harus jual terlalu banyak produk, mungkin jadi kurang fokus atau kurang ahli di tiap produknya. Jadi harus ditimbang untung ruginya ya. Koordinasi dan potensi komprominya. Oke, itu kalau lingkup luas. Nah, kebalikannya. Lingkup sempit, narrow scope, atau strategi fokus. Gimana ini ngaruh ke rantai nilai? Nah,
Kalau kita fokus di segmen yang sempit misalnya, cuma ngelayanin kebutuhan khusus industri tertentu aja, atau kelompok konsumen dengan preferensi unik, kita bisa merancang seluruh rantai nilai kita secara spesifik buat ngelayanin target itu secara optimal. Jadi rantai nilainya di custom gitu ya? Persis. Tujuannya bisa jadi buat nyampein biaya yang jauh lebih rendah dalam melayanin segmen itu, atau nyiptain diferensiasi unik yang pas banget sama kebutuhan mereka, yang susah ditandingin sama pemain berlingkup luas yang harus ngelayanin banyak segmen. Apa kunci sukses strategi fokus ini? Harus ada perbedaan kebutuhan yang nyata antara segmen target kita sama segmen lain. Atau kita emang punya keunggulan khusus dalam ngelakuin aktivitas tertentu buat segmen itu yang nggak dimiliki pemain lain. Jadi pilihannya bukan mana yang pasti benar ya, luas atau sempit, tapi mana yang paling pas sama sumber daya kita dan kondisi pasar gitu. Betul. Dan bisa jadi kombinasi juga kan, fokus di satu jenis produk tapi dijual global misalnya. Persis. Analisisnya balik lagi ke gimana pilihan lingkup itu memungkinkan kita ngekonfigurasi rantai nilai buat nyiptain keunggulan biaya atau diferensiasi yang berkelanjutan relatif sama pesaing. Tadi kan sempat disinggung interrelationships atau keterkaitan antar unit bisnis di lingkup luas ya. Iya. Ini penting kalau perusahaan punya beberapa unit bisnis di industri yang beda tapi masih nyambung deh tuh. Contohnya kayak gimana tuh nyambungnya? Ya, kayak berbagi R&D atau logistik antar divisi, atau sekedar mentransfer pengetahuan atau know-how. Misalnya, keahlian pemasaran dari satu unit dipakai di unit lain, itu bisa jadi sumber sinergi yang kuat. Kayak grup besar gitu ya biasanya ya? Iya, tapi sekali lagi, biaya berbagi itu nyata. Butuh sistem, butuh koordinasi, kadang butuh standarisasi yang mungkin ngurangin fleksibilitas unit bisnis itu sendiri. Jadi, ya harus dihitung cermat untung ruginya. Oke, selain ngelakuin semuanya sendiri atau berbagi antar unit bisnis, ada cara lain nggak sih buat dapetin manfaat keterkaitan, terutama sama pihak luar, tanpa harus akuisisi atau integrasi penuh? Kadang kan mahal ya? Ada. Yaitu lewat koalisi, coalitions atau aliansi strategis. Ini bisa jadi cara buat berbagi aktivitas, misalnya riset bareng, atau ngoptimalkan keterkaitan vertikal, kayak kemitraan erat sama pemasok kunci gitu, tanpa harus memiliki asetnya. Jadi kerjasama gitu ya? Kalau mitra kita jauh lebih kuat ya bisa jadi sebagian besar manfaatnya lari ke mereka, jadi harus pintar-pintar negosiasinya. Oke. Terakhir nih, semua konsep rantai nilai aktivitas keterkaitan ini, gimana hubungannya sama struktur organisasi perusahaan sehari-hari? Kan biasanya perusahaan dipecah jadi departemen-departemen tuh. Nah, ini poin krusial buat implementasi strategi. Penting banget ini. Struktur organisasi kita, gimana kita ngelompokin kegiatan ke dalam unit, departemen, divisi, itu secara nggak langsung mencerminkan atau ya seharusnya mencerminkan rantai nilai kita. Maksudnya gimana tuh? Seharusnya mencerminkan. Idealnya, struktur organisasi itu dirancang buat memfasilitasi aliran kerja dan mempermudah koordinasi di titik-titik keterkaitan yang paling penting dalam rantai nilai. Jadi misalnya nih, kalau keterkaitan antara desain produk, mungkin di bawah R&D ya, sama manufaktur, di bawah operasi, itu kritis banget buat nurunin biaya. Maka, harus ada mekanisme di struktur organisasi yang mastiin kedua tim ini ngobrol dan kerja bareng secara efektif, bukan malah jalan sendiri-sendiri. Tepat sekali. Mungkin perlu ada tim lintas fungsi, atau rapat koordinasi rutin, atau bahkan metrik kinerja bersama yang ngukur kerjasama mereka. Tanpa struktur dan proses yang dukung pengelolaan keterkaitan ini, sebagus apapun analisis rantai nilai di atas kertas, potensi keunggulannya bisa nggak terwujud di lapangan. Wah, jadi nyambung semua ya? Iya, struktur harus ngikutin strategi, dan strategi berbasis rantai nilai butuh struktur yang dukung aliran dan keterkaitannya itu. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, rantai nilai Porter ini beneran bukan cuma diagram kotak-kotak biasa ya? Jauh lebih dari itu. Ini cara berpikir, sebuah lensa diagnosis yang super ampuh buat mendah dari mana sebenarnya keunggulan kompetitif perusahaan datang. Entah itu dari perusahaan Anda sendiri atau pesaing Anda. Dengan melihat perusahaan sebagai rangkaian kegiatan yang saling terhubung, bukan sekedar tumpukan departemen, kita bisa dapat pemahaman strategis yang jauh lebih tajam tentang di mana biaya muncul dan di mana nilai sesungguhnya diciptakan. Kekuatan utamanya memang di situ ya, ngebantu kita nunjuk dengan presisi di mana sih letak potensi buat bangun atau perkuat keunggulan,
Apakah lewat cara ngelola aktivitas internal yang lebih baik? Atau dengan nemuin dan ngoptimalkan keterkaitan antar aktivitas yang selama ini mungkin kelewat. Atau hubungan sama luar ya? Iya, atau bangun hubungan yang lebih strategis sama pemasok dan saluran distribusi. Atau yang paling mendasar nih, benar-benar paham gimana produk kita bisa ngubah permainan di dalam rantai nilai pembeli kita demi diferensiasi sejati. Analisisnya jadi lebih fokus dan actionable. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, coba deh bawa pulang pertanyaan ini buat Anda renungkan. Pikirin satu perusahaan yang Anda kenal betul. Bisa jadi tempat Anda kerja, pesaing, atau sekedar merek favorit Anda. Coba deh iseng-iseng sketsa kasar rantai nilainya. Kira-kira di kegiatan mana mereka kelihatan paling jago nyiptain nilai atau paling efisien neken biaya? Dan yang lebih menantang nih, adakah keterkaitan baik di internal mereka atau antara mereka sama pemasok atau pelanggannya yang rasanya kok belum optimal ya? Kayak ada yang bisa ditingkatin gitu. Seringkali potensi terbesar justru tersembunyi di sambungan-sambungannya itu loh, di keterkaitannya. Betul. Oke, sekian dulu sesi pembahasan mendalam kita tentang rantai nilai dan keunggulan kompetitif dari Porter. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.